在这边。Viral Tom Haye dan Mees Hilgers pelukan di laga Liga Belanda, netizen terharu. Media Malaysia kembali sorot Indonesia. Momen menarik terjadi di laga Almere City melawan FC Twente di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Laga itu mempertemukan pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Mees Hilgers. Laga berlangsung di kandang Almere City, Yanmar Stadion, Almere, pada Minggu, 22 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laga dimenangkan klub Mees Hilgers, 5-0, namun, momen menarik terjadi di awal pertandingan. Tom Haye dan Mees Hilgers kini punya kesamaan yakni keturunan Indonesia. Bedanya, Tom Haye sudah membela timnas Indonesia. Sedangkan Mees Hilgers selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia karena proses naturalisasinya tinggal mengambil sumpah pekan ini. Tom tampak akrab dengan Mees Hilgers seakan memberi sinyal nantinya mereka akan gabung bersama di timnas Indonesia. Sikap Tom kepada Mees tersebut terlihat sedikit berbeda. Sebab, Tom hanya bersalaman dengan penggawa lain tanpa menepuk pundak tidak seperti apa yang telah dilakukannya kepada Mees. Kedua pemain itu pun dipertemukan di satu lapangan. Haye dan Hilgers langsung berpelukan di lapangan saat awal laga. Momen itu viral di media sosial TikTok. Netizen Indonesia terharu melihat keakraban dua pemain itu, terharu. Musim lalu mereka ketemu kayak orang gak kenal pada sama-sama keturunan Indonesia. Sekarang mereka berpelukan saling sapa, ujar netizen. Senang melihat mereka, tutur netizen yang lain. Tom Haye dan Mees Hilgers sama-sama tampil sebagai starter di laga tersebut. Hanya saja Haye diganti di tengah pertandingan sementara Hilgers terus bermain sampai akhir. Lalu bagaimana rapor keduanya di laga tersebut? Rapor Tom Haye, di laga tersebut, Tom Haye bermain selama 57 menit saja. Ia digantikan oleh Logan Deslauriers-Chaubet. Haye sempat mengoleksi satu kartu kuning di laga tersebut. Laman Fotmob kemudian memberikan rating 6,1 pada pemain 29 tahun tersebut. Haye sendiri sebelumnya sudah menjalani debutnya di laga lawan Heracles. Ia masuk di babak kedua dan main selama 26 menit saja. Statistik Haye, di sepanjang laga, ia sempat mencatatkan satu percobaan tembakan. Haye juga mengkreasikan 3 peluang untuk mencetak gol. Haye juga melepas total 25 operan di sepanjang laga. 17 diantaranya tepat kesasaran alias sekitar 68% saja. Haye juga melepas 9 umpan silang. Namun 4 saja yang sampai ke target, 4 umpan panjang ia lepaskan. Tapi hanya 3 yang sampai ke sasaran. Haye juga mencatatkan 1 blok sukses dan 1 sapuan. Ia juga menang 2 kali dan kalah 2 kali dalam adu perebutan bola. Pada pertandingan ini Tom Haye. Tercatat ada 2 umpan manja yang dikirimkan Tom Haye kepada rekannya di kotak penalti Twente, namun gagal dikonversi menjadi gol. Pertama umpannya melalui tendangan bebas yang berhasil disundul oleh Kapten Almere City Thomas Robinett namun masih melambung tipis di atas mister gawang Twente. Kedua, umpan tajam Tom Haye ke arah jantung pertahanan Twente melahirkan ancaman bagi lawan, namun terjadi pelanggaran. Netizen pun terpukau dengan penampilan Tom Haye lewat umpan-umpan matang. Akuratnya. Bahkan tak sedikit netizen yang menyayangkan umpan-umpan manja Tom Haye tidak bisa dikonversi menjadi gol oleh pemain Almere City lainnya. Sayang banget umpan-umpan matang dari Haye nggak ada yang berbuah gol. Ucap seorang netizen, Haye bagus attacking dan umpan-umpannya, jika netizen lainnya, back dan striker Almere ampas bener, ucap netizen lainnya. Rapor Mees Hilgers, di pertandingan Almere City versus Twente ini, Mees Hilgers tampil solid. Ia tak cuma membantu timnya mencatatkan clean sheet, Hilgers juga mencatatkan 1 assist untuk terciptanya gol Anas Salaheddine. Laman Fotmo pun memberikannya rating 8,0. Statistik Hilgers, bek berusia 23 tahun itu tercatat melepas 54 operan. 51 diantaranya sampai ke target, 94%. Hilgers juga mencatatkan 1 dribble sukses. 11 operan juga ia ciptakan ke kotak penalti lawan. 3 operan panjang dilepaskannya tapi cuma 1 yang sampai ke target. Hilgers juga mencatatkan 5 sapuan. Pemain 23 tahun ini juga mencatatkan 3 recoveries. 4 duel berhasil ia menangkan tapi dalam 2 duel lainnya ia kalah. Setelah ini, Tom Haye akan membela Almere City melawan ke markas PSC Zwolle, klubnya Eliano, di laga lanjutan Eredivisie. Laga ini bakal digelar pada hari Minggu,
29 September 2024. Sementara itu, Meeshilgers akan memperkuat Twente melawan Manchester United di pentas Europa League. Laga ini akan digelar di Old Trafford pada hari Kamis, 26 September 2024. Jika tak ada halangan, Tom Haye dan Meeshilgers bisa sama-sama membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan kembali bertanding melawan Bahrain dan Cina bulan Oktober 2024. Sebagaimana diketahui, Meeshilgers merupakan pemain keturunan timnas Indonesia selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Pada kabar terbaru, Mees telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo dan tinggal menunggu disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Meeshilgers tidak sendirian. Dia juga ditemani oleh pemain keturunan timnas Indonesia lainnya yang akan disumpah, yakni Eliano Reijder. Targetnya, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, ingin kedua bek tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 10 Oktober 2024. Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Meeshilgers dan Eliano Reijder, dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Waktu tersebut terbilang cukup untuk mendaftarkan kedua pemain itu sebelum laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Menurutnya peluang Hilgers dan Eliano didaftarkan ke skuad Garuda cukup besar mengingat pendaftaran terakhir untuk matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jatuh pada 3 Oktober 2024. Kembali lagi, Tom Haye sendiri merupakan salah satu gelandang andalan tim Merah Putih. Dia menjadi motor serangan skuad Garuda lewat umpan-umpannya yang ciamik. Sejauh ini, Tom Haye telah tampil 5 kali dan menyumbang 1 gol untuk timnas Indonesia. Pertemuan dengan Meeshilgers di Liga Belanda 2024 hingga 2025 itu pun menjadi momen nyentrik yang dinanti banyak pencinta sepak bola tim Merah Putih. Beralih berita lainnya, media Malaysia kaget bukan main lihat timnas Indonesia. Katanya skuad Shin Taeyong mendadak. Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong mendapat sorotan dari media asal Malaysia usai menjalani 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertandingan tersebut, timnas Indonesia berhasil menunjukkan hasil yang cukup mengesankan dengan menahan imbang tim kuat. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, 2 tim yang bisa dibilang punya kualitas di atas skuad Garuda selama ini, namun siapa sangka, timnas Indonesia mampu tampil mengejutkan dan menahan imbang kedua tim tersebut. Tak heran jika banyak pihak yang memuji perkembangan pesat timnas Indonesia. Termasuk media Malaysia, Makan Bola yang baru-baru ini membuat berita positif tentang timnas Indonesia. Dalam salah satu artikel yang diterbitkannya, media Malaysia tersebut mengulas tentang peningkatan negara-negara Asia Tenggara di ranking FIFA. Negara tersebut antara lain timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, dan juga Brunei Darussalam. Khusus untuk timnas Indonesia, media Malaysia tersebut menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah peningkatan yang begitu mengejutkan alias mendadak. Peningkatan mendadak timnas Indonesia di bawah bimbingan Shin Taeyong pula menyaksikan posisi sang Garuda meningkat 2 anak tangga. Ke tempat 129, setelah mengikat Arab Saudi dan Australia, tulis media Malaysia, Makan Bola. Bahkan hasil imbang Indonesia versus Australia membuat pelatih Australia Graham Arnold mengundurkan diri dari kepelatihan timnas Australia. Peringkat timnas Indonesia masih bisa terus meningkat jika berhasil tampil gemilang di bulan Oktober mendatang. Bulan depan, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina, yang dinilai paling berpeluang bagi skuad Shin Taeyong untuk meraih hasil kemenangan. Efek pelatih striker timnas Indonesia makin nyata. Hoki Caraka menggila di PSS Sleman, Marcelino Ferdinand makin dilupakan. Hoki Caraka ganas cetak 2 gol, striker berlabel timnas Indonesia. Hoki Caraka tampil api ketika membela PSS Sleman lawan Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1. Jumat, 20 September 2024, sore waktu Indonesia Barat, PSS Sleman berhasil menang dengan skor 3-1 atas Arema FC. Hoki Caraka muncul sebagai pahlawan tim berjuluk Superlang Jawa.
Pemain asal Gunung Kidul ini berhasil mencetak gol 2 kali atau brace yang dilengkapi oleh Phil Ofusuaye. Sedangkan Singoedan hanya bisa membalasnya dari penalti Charles Lokolingai. Performa Gemilnang Hoki Caraka ini menunjukkan dirinya adalah pemain potensial untuk timnas Indonesia. Apalagi usianya masih 20 tahun dan rutin dapat panggilan Shin Tae-yong. Bukan hanya itu, keganasan hoki ini membuat efek kehadiran pelatih baru timnas Indonesia juga semakin terasa. Nyatanya, striker Garuda kini bisa membuka keran gol. Sebelumnya Shin Tae-yong merekrut asisten bernama Yeom Ki-hun. Ia ditugaskan untuk mengasah kemampuan striker tim Merah Putih. Hasilnya terasa sepulang dari timnas Indonesia, Ramadan Sananta akhirnya mencetak gol untuk Persis Solo. Kini giliran Hoki Caraka yang menunjukkan kualitasnya. Ia memborong 2 gol, salah satunya lewat tendangan terukur ke pojok gawang. Pemilik nama lengkap Hoki Caraka Bintang Brilian itu mengakui banyak belajar dari pelatih Yeom Ki-hun. Apa yang didapat di timnas Indonesia ia coba aplikasikan saat bermain di klub. Memang sebelum balik dari timnas dapat beberapa ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia. Beberapa hari lalu diberi tips sama Coach Wagner dan Coach Gabriel soal teknik syuting. 2 gol ini bikin saya nangis karena tekanan di mana-mana. Ia ungkapnya, di perasaan saya sangat bahagia dan sedih karena bisa mencetak gol untuk kemenangan perdana PSS Sleman dan membantu di klasemen. Gol tercipta dari counter attack merupakan strategi pelatih dan cukup berhasil, disambungnya. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, turut memberikan pujian atas keberhasilan Hoki Caraka mencetak 2 gol untuk PSS Sleman. Hoki kemudian membagikan momen bahagia tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Kemenangan pertama dan gol pertama musim ini, 3 Ale, tulis Hoki Caraka. Postingan tersebut lalu mengundang banyak komentar. Salah satunya datang dari pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan itu memuji penampilan Hoki Caraka. Kamu keren sekali hari ini Hoki, tulis Yeom Ki-hun. Ki-hun Yeom 26, terima kasih banyak coach, balas Hoki Caraka. Sementara itu, adapun timnas Indonesia juga akan berkumpul lagi pada Oktober 2024. Skuad Garuda segera melakoni 2 pertandingan tandang menghadapi Bahrain dan Cina. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan peningkatan kualitas dan kekompakan tim. Dengan semangat juang yang tinggi serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, timnas diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan perlawanan sengit. Mari kita dukung terus perjuangan skuad Garuda. Percaya bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik di lapangan dan membawa nama Indonesia semakin bersinar di kancah internasional. Beralih ke berita selanjutnya, pelatih Oxford United jelaskan urutan winger di timnya, nama Marcelino Ferdinand lupa disebut. Marcelino Ferdinand belum masuk pertimbangan tim utama Oxford United. Jika merujuk pernyataan pelatih Des Buckingham, Marcelino Ferdinand agaknya perlu waktu lebih lama untuk mendekati persaingan di 11 awal Oxford United. Wonderkid timnas Indonesia itu didatangkan klub Liga Inggris pada bursa transfer lalu karena kedekatan dengan Indonesia. Oxford merupakan klub divisi Championship, kasta kedua, yang dimiliki konglomerat Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Bergabung pada 20 Agustus, Marcelino belum pernah tampil di klub baru hingga 1 bulan setelah tiba. Pemain yang baru berulang tahun ke-20 itu hanya mengenyam menit main di level internasional. Ia bermain dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia itu pun dilalui Marcelino dengan rapor negatif dari netizen. Pelatih Shin Tae-yong bahkan kedapatan menyemprot pemain kesayangannya di tepi lapangan stadion utama GBK. Kini sudah kembali ke klub, Marcelino tampak hanya akan berlatih tanpa dilibatkan di pertandingan. Pernyataan terbaru pelatih Des Buckingham mengindikasikan Marcelino masih jauh dari kandidat pemain pengganti, apalagi starter. Seperti yang kita lihat musim ini, jika kami memutuskan Shemi, Przemysław Placeta, atau Matt Phillips untuk keluar. Terang Buckingham, 2 nama tersebut adalah pemain tengah sayap yang sering dipercaya sebagai starter. Jika kemampuan untuk memasukkan Kyle Edwards, atau Siriki, Dembele, atau Owen Dale, atau Malcolm Ebiowei adalah sangat penting, jadi untuk meneruskan apa yang ingin kami lakukan dalam pertandingan. Terdapat total 6 nama yang dipresensi oleh Buckingham di posisi gelandang dan sayap, yang menunjukkan urutan kepercayaan. 6 nama itu meliputi Przemysław Placeta, Matt Phillips, Kyle Edwards, Siriki Dembele, Owen Dale, dan Malcolm Ebiowei. Itu belum menyebut nama lain seperti Cameron Brannagan atau Tyler Godrham. Tidak ada nama Marcelino dalam daftar tersebut. Bahkan saat Buckingham menyebut kandidat pemain cadangan, jadi,
Tampaknya pemain jebolan Persebaya itu harus menghabiskan waktu terlebih dahulu di tim U21. Saya tidak takut menghadapi apapun, tegas Marcelino kepada Oxford Mail. Saya akan bekerja keras dan memberikan segalanya untuk tim. Saya berharap bisa membantu tim pada musim ini, Buckingham menjelaskan. Para pemain baru harus bekerja keras serta beradaptasi terlebih dulu untuk mendapatkan tempat di klub. Saya pikir jika Anda mendapat banyak pemain baru, dan Anda melihatnya hampir di setiap musim tim berkembang. Para pemain itu sangat bekerja keras untuk agar bisa mendapatkan tempat di klub, kata Buckingham. Dikutip dari kanal YouTube Oxford United, Sabtu, 21 September 2024. Jika semuanya berjalan dengan baik, Buckingham akan menilai progres para pemain baru sebelum bermain untuk pertandingan debutnya. Juru taktik asli Inggris itu akan merencanakan pertandingan debut yang cocok untuk para pemain anyar. Menarik menantikan perjuangan Marcelino Ferdinand untuk mendapat tempat dalam pertandingan Oxford United. Akankah dia bisa segera debut untuk membuktikan kualitasnya kepada sang pelatih?